Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Anggodung ro ibana ajaran nado portibion, taringot tu dosa, do taringot tu hapitoran, do taringot tu uhum. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Di mana Tuhan Yesus berkata bahwa pekerjaan dan Roh Kudus, setelah Yesus mengutus Roh Kudus ke dunia ini, dia akan datang menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan sebuah kebenaran, menginsafkan dunia akan sebuah penghakiman. Ada 3 yang harus diinsafkan di sini. Arti di sini menginsafkan saudara-saudaraku, kita diingatkan agar kita melihat. Kata menginsafkan di sini adalah kata yang harus kita artikan, itu menegur, menunjukkan kepada kita, diinsafkan dosa, kesalahan, agar kita diperbaharui akan sebuah kebenaran, dan kita juga diinsafkan, ditegur dan diingatkan akan masa penghakiman. Maka itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa Roh Kudus akan datangnya. Peranan Roh Kudus itu dikatakan di sini tadi bahwa Yesus berkata Roh akan menginsafkan dunia akan dosa. Segala perbuatan dosa, kematian itu, bahwa dosa itu diinsafkan adalah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, membuat hubungan kita putus dengan Tuhan, membuat hubungan kita dengan terjatuhnya kita dari segala dosa. Maka diinsafkan, ditegur, dibukakan supaya kita jangan lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus yang sudah datang itu telah membongkar, telah menghapuskan itu. Sebabnya kita diinsafkan agar tahu bahwa kita dengan dosa itu, dunia ini, kita ditegur agar kembali ke dalam kebenaran Tuhan. Kita diinsafkan kembali dengan sebuah kebenaran. Arti kebenaran itu artinya hanya sumber dan firman Tuhan melalui Roh Kudus lah, karena Roh itu yang membuat kita mengaku sebuah kebenaran, menginsafkan. Maka dalam buku ND 424, suara mitondi mitu hatai, suara Roh Kudus yang memberikan, menginsafkan kita akan sebuah kebenaran hasil Tuhan, sehingga keadilan dan kebenaran itu kita nyatakan karena ada Roh yang menuntun kita, menginsafkan kita akan masa penghakiman. Artinya di masa penghakiman ini
tentang taring waktu hari Subut, kehidupan yang kekal itu, agar kita menyadari bahwa surga itu adalah satu-satunya kita diinsakkan adalah tempat itu untuk di masanya kita diinsakkan ada masa penghakiman, dan kita meyakini di sana bahwa di sana kita ditegur dan diingatkan kembali di masa penghakiman itu, agar kita sadar ada waktunya masa penghakiman, maka kita diinsakkan agar tetap setia, agar tetap kita taat kepada firman Tuhan, sehingga sampai masa penghakiman kita tidak pernah cacat, kita tidak pernah ditinggalkan, tapi adalah menerima kehidupan yang baru. Yang ketiga, inilah kita diingatkan Tuhan Yesus agar diinsapkan melalui Roh Kudus akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Amin.